Luar biasa kabarnya? Amin. Saya bersyukur pagi ini kembali dipercaya untuk boleh melayani di tempat ini. Dan saya bersyukur tetap semua dalam kondisi yang sehat dan diberkati Tuhan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya beri judul lari tapi tak pernah sampai. Lari tapi nggak pernah sampai. Apa itu Bu? Banyak orang Kristen yang aktif pelayanan, betul? Hadir di gereja, sibuk dengan kegiatan dan aktivitas rohani, tetapi hatinya jauh. Mereka ini tidak ngerti sedang lari kemana. Tujuan mereka apa juga tidak ngerti. Mereka hanya ikut arus, bukan visi. Mereka bergerak tapi tanpa arah. Berjalan di dalam iman itu bukan hanya sekedar aktif, yang setuju katakan amin. Tetapi harus terarah dan mengarah kepada Kristus. Pagi ini kita sama-sama belajar dari Filipi 3 ayat 1 sampai 21. Di situ satu pasal kita kupas habis. Apa maksud dari Paulus ini? Paulus memakai analogi perlombaan, bukan pelarian tanpa arah. Tetapi Paulus dalam perlombaan ini, dia punya tujuan, yaitu tujuannya sorgawi. Seringkali kita mendapatkan orang berlomba itu hanya pelarian. Berlomba apa Bu? Berlomba dalam pelayanan, api-apian nyanyi. Api-apian khotbah, api-apian baju. Bahkan berapa banyak saya jumpai orang gara-gara seragam tukaran. Ya Pak, bener. Tukaran terus pada gitu, males aku nang gereja iki. Kenapa? Wonge mencekno. Saudara, itu hanya karena baju. Butuhnya apa? Butuh suaranya hanya ingin didengar. Ini bukan pelayanan, bukan perlombaan sorgawi. Tetapi mereka ini apa? Pelarian. Pelayanan bisa Bu untuk pelarian, bisa tuh karena ambek bojo nang gereja ae. Daripada minggat boto biaya. Boto biaya untuk apa? Untuk makan, apalagi hari-hari ini panas, satu orang punya satu matahari. Jadi panasnya kentar-kentar gitu ya. Tetapi kalau masuk gereja adem pikiran, adem awak, adem hati saudara. Kenapa? Free menelek pas ono mangan. Ya kan? Jadi daripada kita minggat lebih baik kumpul aja di gereja. Istilah melupakan apa yang di belakang ini berarti tidak membiarkan masa lalu itu menghambat langkah kita untuk menuju masa depan kita di dalam Kristus. Semua punya masa lalu ya. Dan masa lalu itu saya percaya gak ono sing apik. Ono Bu sing apik mesti ono cacate. Namanya masa lalu itu di belakang saudara. Saya dulu siapa? Anda dulu siapa? Pasti ono LE. Sing setuju katakan amin. Berarti elek kabeh. Ya. Kenapa? Lah ini masa lalu itu tetap sejarah hidup kita. Nggak bisa dihapus sejarah itu. Bagaimana caranya kita menyikapi masa lalu? Jadikan kaca spion. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh iya di belakang ngonok motor, di belakang ngonok mobil ini. Jangan sampai kita itu asal nubruk. Tapi fokus kita apakah di spion? Enggak dong, fokus kita di kaca yang di depan kita. Supaya apa? Gak nabrak. Banyak orang tetap lari tapi tidak bertumbuh karena apa? Fokusnya bukan pada tujuan kekal. Tadi barusan Pastor Joshua ngobrol dengan saya, namanya pemuritan Bu. Pemuritan itu harus berjalan. Iya Pak, berjalan itu harus belajar. Karena nanti kalau tidak dibiasakan selalu ngomong aku gak iso. Kalau sudah ngomong gak bisa berarti kita gak mau melangkah. Itu artinya tidak bertumbuh. Beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa orang yang digembalakan, orang yang dimuridkan itu dibentuk bukan dimanjakan. Gak enak Bu, Pastor Joshua itu kalau ngajar rodok saklek, oh saya setuju orang sing saklek-saklek itu berarti gak gelem menceng saudara ya. Karena dulu saya juga dibentuk dengan orang yang luwih saklek. Suami saya itu sampai dikatakan apa, Ibu bojomu itu rodok killer ya. Kenapa? Karena kalau kasih tugas 2 jam harus selesai saudara. Tadi Pastor Joshua juga ngobrol, Bu ini doakan saya karena semua dicoreti, ganti jodel, ganti ini saudara. Enak Pak dicoreti dosen, kita tahu salah kita, ini saya nyoret bojoku dewe. 25 lembar saudara, saya suruh lihat di laptop dia gak mau. Suami saya katakan print, papi minta spidol merah. Bukan spidol yang kecil buat gambar, bukan spidol yang untuk nulis di papan tulis itu loh. Dan itu warna merah. 25 iku urip mek loro. Yang 23 coret terus dikerepes meneh saudara. Sakitnya di sini ya. Tapi justru itu yang membuat saya itu belajar. Kenapa kok bisa salah?
Nah di sini kita semua tetap lari tapi kita nggak punya tujuan kekal. Jadi capek saudara, lari terus. Nah sekarang ada 3 pelajaran penting dari perikop ini adalah yang pertama. Kenapa sampai kita mengalami lari tapi nggak pernah sampai saudara. Yang pertama itu ternyata lari tanpa kesadaran. Gak sadar kalau kita nggak sampai jadi wes ngowene terus saudara. Ya, di ayat yang kedua dan 3, Paulus ngomong apa? Di situ dikatakan begini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Gak enak ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ayat 3 penekanannya, karena apa? Kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus memulai dengan peringatan keras, waspadalah terhadap anjing-anjing. Paulus ini langsung menyerang mereka yang percaya pada ritual lahiriah. Apa itu ritual lahiriah? Sunat, hukum Taurat, identitas suku. Sebagai apa? Dasar keselamatan, bukan Kristus. Banyak orang Kristen tanpa aktif secara agama, benar. Tapi dasar imannya bukan Kristus, melainkan apa? Perbuatan, status atau tradisi. Kita statusnya orang Kristen bu, sudah ditebus jadi anak Allah. Oh itu nggak salah saudara. Status kita orang Kristen, tapi sayang itu cuma label di KTP. Suatu saat ada pengangkatan, sing budal KTP ne. Miber, kita tertinggal. Kenapa? Sing Kristen KTP-nya. Lah kita manusia Kristen bunyi 2 kali, Kristen, Kristenan. Karena kita itu hadir di gereja, tapi otak dan hati kita tidak pada firman. Kita hadir di gereja hanya buat, Pak Gembala seneng lah bu, lek jemaatnya akeh. Supaya kita juga bisa ketemu lah bu, karena apa? Dok gereja kok nak sing utang aku. Engkau lek gak ditemoni susah wong iku melayu. Ingat ya sing utang, pring jomplang semut ireng nyakot, lek utang gampang, lek nyaur ojo repot. Ya, lek nyaur ojo alot ya. Karena banyak sekali juga dijumpai anak-anak Tuhan seperti itu loh Bapak Ibu. Dan itu banyak mengecewakan juga sesama anak-anak Tuhan. Dikatakan saya Kristen. Kita itu tanpa kesadaran lari terus. Cari apa? Cari hadirat Tuhan. Karena hati kita dan pikiran kita tidak fokus kepada Tuhan. Itu gak akan pernah kita temui yang namanya hadirat Tuhan. Banyak orang di gereja begitu pulang, ayo coba disurvei. Berapa persen firman yang ditangkap? Kalau di sekolah minggu saudara, apalagi kelas batita ya, di bawah 3 tahun. Kita bisa khotbah membuat mereka diem 5 menit saja, guru ini keren. Saya mantan guru sekolah minggu dari 2006 sampai 2013. Ketika saya masuk di awal batita, saya bingung saudara, apa yang harus saya ceritakan ke arek Kenny ini. Ternyata Tuhan kasih hikmat, saya tidak bisa buat mereka diam. Kecuali saya lompat baru mereka diam. Saya ingin membawa anak-anak sekolah minggu yang namanya tunas iki ojo sampai salah ngajar. Di gereja ini ada pengajaran yang benar, tapi karena sikap hati kita nggak benar. Kita lari setiap hari, setiap saat ada kegiatan ibadah kita datang. Tapi kita nggak pernah nangkep hadirat Tuhan di sini. Hadirat Tuhan kuat loh Bapak Ibu di sini. Apinya besar. Kalau kita sampai tidak merasakan berarti kita kesini cuma aktivitas. Bukan sesuatu kerinduan untuk kita itu ketemu sama Tuhan. Paulus bahkan menyebut semua kelebihan agamawi dan statusnya itu sebagai sampah. Di ayat yang ke-8. Dalam Filipi 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Orang kalau sudah ngomong no duit saudara. Orang kalau sudah ngomong no kaya. Itu rasanya posisi paling aman. Lu punya duit lu bisa ngatur. Lu donatur boleh ngatur. Kalau gak donatur gak boleh ngatur gitu ya. Seringkali itu dibuat status buat diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita merasa mampu. Pernahkah kita itu bertekuk lutut terus kita ngomong Tuhan, aku tanggalkan semua apa yang menjadi kelebihanku. Ada seorang bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara aku untuk masuk surga?
Aku sudah bayar perpuluhan, aku sudah puasa, aku sudah melakukan ini, melakukan itu Tuhan. Tuhan ngomong jual milikmu bagikan, terus gue melu aku. Mikir. Kenapa? Di mana hartamu di situ? Hatimu. Dulu ketika saya dipanggil untuk pelayanan misi, saudara, saya nggak punya dana. Dan nggak mungkin juga saya tulis proposal kepada orang-orang. Di mana Pak, aku kata misi, Pak, aku kata misi, enggak. Tetapi di situ saudara, saya ngomong sama Tuhan, untuk misi ke sana itu butuh 3D, doa, daya, dan dana. Doa, wis berdoa saudara, kalau sedih kongkon wis doa, betul. Daya, kita sudah siap untuk berangkat. Dana ini menentukan. Saya pun gak mau munafik, namanya misi itu butuh dana. Apalagi kalau keluar pulau itu dananya besar. Tapi ketika saya diutus luar kota untuk ke panti, jumlahnya itu anak panti sekian, jompo sekian, bla bla bla. Dan semua kebutuhan itu sudah 2 digit saudara. Saya ngomong Tuhan aku gak ngerti. Kalau Tuhan utus berarti Tuhan sudah sediakan. Saya kepingin lari tapi dengan kesadaran saudara. Saya punya iman harus melewati akal budi saya. Karena ketika iman saya tidak melewati akal budi saya itu bodoh saya. Sama dengan saya ngomong, anak saya yang cewek ini gak bisa setir mobil. Saya ngomong nih kontak setirin mami dari rumah ke gereja. Mami percaya dengan iman pasti sampai. Kira-kira sampai enggak saudara? Buyar sing iya. Gitu loh. Nah itu iman saya tapi akal budi saya itu harus dilewati. Iman yo iman. Tapi ngerti yo iki anakmu gak bisa nyetir mobil. Saya ingin lari untuk misi itu. Mengerjakan apa yang menjadi beban dari Tuhan untuk saya. Tapi dananya gak ono. Tuhan ngomong begini. Hanya ingatkan tentang persembahan ketika Yesus lahir. Apa yang dibawa para majus? Kemenyan, emur, emas. Ono duit? Gak ono saudara. Terus saya itu langsung menganalisa dari firman itu. Duit gak ono tapi aku duwe gelang. Apakah ini yang dimaksud? Saya konfirmasi sama suami saya, dolen dan budal. Engkau lek gak didol gak budal-budal gitu. Akhirnya benar begitu saya jual ganti. Ini dewa apa? Dewa untuk supaya saya tidak berangkat saudara. Ini diutus Tuhan untuk nyamber saya supaya saya marah. Siapa? Ibu saya. Duit diceceh. Gak ono tunggal ya didol. Kan meni mangan apa? Saya ngomong, lo yo mangan sego. Wong menungso. Kan duduk petik. Lek petik mangan jagung saudara ya. Iya, kan meni mangan apa? Ya mangan sego bu. Lah teko endi urusannya Tuhan? Ibu saya marah gara-gara tahu gelang saya jual saya buat pelayanan saudara. Tapi di situ ketika saya sadar dan menyadari bahwa lari itu supaya nggak capek. Saya punya tujuan dan goal saya itu adalah Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini mengingatkan kita untuk tetap waspada dan sadar akan kehadiran iblis yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Saya katakan ibu saya dewa. Dewa apa? Bukan dewa penyelamat saudara, tapi dewa yang menghancurkan. Saya tetap sebut dia dewa karena dia ibu saya. Tapi kenapa memusuhi saya ketika saya mau jalankan misi? Saya harus sadar di situ dulu. Saya harus patahkan semua intimidasi itu. Dan buktinya bisa saudara. Kalau kita nggak sadar, nggak ngerti salah di mana. Kalau kita nggak menyadari, kita nggak akan pernah yang namanya bertobat. Saya pernah dengar satu cerita begini saudara. Ada seorang yang naik motor sudah boncengan 3 sik nggawa kambing. Nggawa keranjangi kambing pasti gede ya. Terus diprit lah sama polisi. Prit, ini sih kenceng saudara. Kenceng, gak sadar dia salah ya toh. Kenceng terus, minggir. Nah ini orang rodok haleluya. Gak cukup pak, gak cukup. Prit, minggir, gak cukup pak. Sing gak cukup apa nih saudara. Iki wis goncengan telu sing nggawa wedhus sampean katene melu, gak iso. Prit, minggir, gak cukup pak. Akhirnya langsung didek di belakang saudara. Mandek. Begitu turun. Mana SIM-nya? SIM-nya itu bukan namanya dia. SIM-nya itu namanya yang punya motor. Lo SIM-mu mana? Lo ya ini pak, wong motornya yang saya pakai itu namanya ini ya SIM-nya ya ini pak.
SIM-mu mana? Saya tidak punya SIM, Pak. Bapak sudah tak kasih tahu. Tidak cukup, sampai nekat. Ini yang salah siapa? Sing salah siapa? Sing salah sing ngrungokno, Saudara. Ya kan? Kenapa? Ini orang tidak sadar kalau salah tapi disadarkan tidak mau. Berapa banyak dari kita yang seperti itu? Kita itu tidak sadar. Firman Tuhan ngomong ini. Pak Joshua, tunggu. Aku iki repot lah isu. Dorong ngedusi anak. Dorong masakno, dorong ini, dorong. Wah, kayak alasan nih saudara. Ketika masuk ke gereja, Tuhan berikan aku anak. Karena sudah berapa tahun aku berumah tangga tidak punya anak. Begitu meteng boyo aku loro, Pak. Begitu ngelahirno susah, Pak, bangun pagi. Alasannya wake. Ingat sak ombo-omboi alas si ombo alasanmu. Ya. Jadi ojo kakean alasan. Amin. Hal yang kedua, tadi itu lari tanpa kesadaran kalau dia belum sampai. Yang kedua, lari tanpa tujuan yang benar. Artinya apa? Fokusnya bukan pada Kristus. Orang Kristen sekarang harus berlari punya tujuan dan tujuannya adalah Kristus. Sekarang saya jumpai banyak orang yang ngeluh. Kenapa? Karena orang Kristen bukan tujuannya Kristen, bukan tujuannya Kristus. Tetapi apa? Mereka menggunakan Kristus untuk mencapai tujuan mereka sebagai alat. Yesusnya dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Karena apa? Hidupnya tidak pernah punya tujuan. Kita orang-orang Kristen jangan bangga dengan Kristen kita sebelum kita memahami dan melakukan yang namanya kekristenan, saudara. Di sini Paulus membalik segalanya. Semua yang dulu dianggap berharga sekarang dihitung rugi demi mengenal Kristus. Ketika bapak saya ngomong, kamu itu Kristen sek wingi sore. Sekarang kamu sudah tidak mau mengucapkan salam. Saya katakan hari ini saya Kristen, wingenane durung Kristen. Bapak saya ngancam apapun saudara saya slow. Gak popo di gua yo gak popo. Saya pernah mati, saya pernah gila kok. Pernah gila saya 3 bulan. Dirawat di rumah sakit Surabaya. Ketika saya mengalami itu di hal kosongnya otak saya. Ibu saya ngomong, kamu ikut untuk berobat ke sini. Supaya kamu disembuhkan. Saya ngomong sekali Yesus, tetap Yesus sampai mati. Tapi ibu saya ngomong apa saudara? Wes gendeng gak iso diatur. Itu orang tua saya. Tapi saya tetap mau katakan ini adalah proses. Beberapa waktu yang lalu juga saya sampaikan. Kalau sudah diproses jangan pernah protes. Supaya progres. Dan sukses. Yang seneng siapa? Pak Gembala? Enggak, yang seneng Anda sendiri toh. Oleh sebab itu ayo kita punya tujuan. Tujuan rohani yang benar itu bukanlah kenyamanan. Bukan juga status pelayanan. Tapi justru menjadi serupa dengan Kristus. Kita melihat orang gila di luaran sana. Itu kalau ditanya saudara. Aku wis kesel dadi wong waras. Pegel. Enak dadi wong gendeng. Apa gak mikir apa-apa. Gak percaya jajalan. Saudara. Iku sing garai soro ya kan. Paulus itu meninggalkan masa lalunya. Baik itu keberhasilan menjadi seorang Farisi taat pada Taurat maupun kegagalannya dalam dia mengalami satu penganiayaan. Dan dia sebelumnya juga menganiaya. Semua itu demi kerinduan untuk mengenal Kristus ditinggalkan semua. Mungkin dulu dia, aku berhasil loh. Berhasil jadi apa? Jadi seorang Farisi. Kata kuncinya di ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tujuan kita fokus sama Tuhan saudara. Sekarang kita di sini berkeluarga. Mungkin ada yang belum bersuami atau belum beristri. Tapi tetap punya keluarga. Amin. Apalagi gerejanya namanya keluarga Allah blessing. Berarti benar-benar ada dalam satu lingkup keluarga. Keluarga di dalam rohani itu lebih banyak. Amin. Namanya berkeluarga punya tujuan? Punya dong. Keluarga enggak punya tujuan ya gak bisa punya goal. Keluarga punya tujuan sama. Anda lari ketika Anda berkeluarga itu tetap punya tujuan.
Tujuannya menikah. Menikah berumah tangga juga beranak pinak saudara. Bukan terus tujuan menikah, terus menikahi yang lain. Ada suami istri saudara, melihat suaminya itu bingung di kamar kayak mikir ini ada surat itu dibolak-balik dan suratnya banyak saudara. Istrinya itu bolak-balik ke dapur, ke ruang tamu, ngelihat pintu kamar terbuka. Kenapa Cak, sampean kok repot? Bingung aku mek surat iki Dek. Bingung lah apa Cak? Bingung ngene iki Kakak. Kak ono expired. Terus KTP wis seumur hidup gak ono expired. Giliran delok surat nikah, kok bingung aku golek expired. Ono saudara, expired surat nikah ada ndak? Ada dong. Karena kebanyakan rumah tangga yang gak punya tujuan itu akan hancur di tengah jalan. Pasti masalahnya UUD, ujung-ujungnya duit. Bisa bahasa Jawa toh di sini? Epreng podo, epreng mas, bayam pinggir kali. Eleng boyo, eleng mas, biyen gone janji. Bareng saiki, koyo mblenjani. Ulo podo, ulo mas, ulo mawa wiso. Gelo aku, gelo mas, kowe njur sembrono. Yen wis ra tresno, duitku balekno. Rumah tangga kalau diselingi dengan lagu iku enak saudara. Gak sida tukaran, itu disender istrinya gara-gara suaminya gak pernah kasih belanja. Jadi nyindire ambek lagu. Pernah tahu tukarannya pendeta? Jangan engkau marah. Redalah amarahmu sebelum matahari terbenam. Wayai maghrib mandek saudara. Sobo muncul maneh. Ya berok-berok maneh. Itu bukan tujuan Tuhan. Karena seringkali orang melihat kalau sudah bicara tentang uang itu adalah sumber semua masalah. Terutama di rumah tangga saudara. Wis masih ngomong janji nikah. Seperti itu kita janji di hadapan saksi, kita janji di hadapan Tuhan. Iku lek wis duwite kurang, bedo. Sekarang tujuan kita berkeluarga, kalau Kristus semua bisa dibahas dengan hati yang tenang. Gak ada yang namanya perkara. Loh Bu, rumah tangga kok gak tahu tukaran, berarti kurang penyedap. Setuju saudara? Ada orang yang bilang begitu. Tetapi saya kurang setuju, karena semua itu bisa dibicarakan dengan baik. Saya punya teknik supaya bertengkar itu gak didengar tetangga. Gantian ngomong. Bisa Pak? Dulu saya pernah praktek sama suami saya. Mio gantian, mami apa papi Mami wong wedok gak gelem kalah. Mami ya wis ngomong, papi yo. Wis dorong. Wis mi dorong sampai 3 kali. Wis saya ngomong gitu saudara. Baru ngene lho mi sakjane iku gak iso berarti kan durung mari. Ketika suami saya begitu, ya wes totokno. Lah suami saya ini tidur. Ndak lama. Ngorok saudara. Tak pukul, papi. Entenono aku tangi. Selesai. Begitu bangun suami saya tanya, mau ngomong apa? Lali pisan. Ya kan. Sito enggak tukaran? Gak jadi. Tadi lek tukaran iku gantian. Yang setuju katakan amin. Lari itu jangan pernah bawa beban. Tujuan kita sudah pasti tapi kita bawa beban. Lihat pelari gak ada yang bawa ransel. Semuanya pakai baju yang paling ringan, sepatu paling ringan. Supaya apa? Larinya kenceng. Kita itu seringkali ngobrol sama Tuhan di gereja. Tuhan aku tanggalkan semua bebanku. Dekek saudara, apalagi kalau altar call didoakan sampai nangis sembarang aliran keluar. Ya, begitu didoakan selesai pulang. Digawa maneh masalahnya. Lah dari rumah bingung. Iya rek, kok ngono ya? Nah, kita bisa loh menyalahkan Tuhan. Tapi dari sini ketika kita punya tujuan, jangan sampai kita itu membawa beban. Apa yang menjadi beban kita hari ini? Wakeh Bu, anakku yang bayar kuliah, anakku yang bayar sekolah.
cici sing minta makan. Tahu cici sing minta makan? Cicilan. Ya, cici yang minta makan itu cicilan iki ora iso ditahan Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa memanage, saya pernah sampai nggak bisa bayar yang namanya cici itu saudara ya. Sekolah itu ya cicilan loh, benar. Karena tiap bulan harus bayar, itu cicilan. Wifi, air, listrik, cicilan kabeh saudara. Di sini ada yang nggak punya utang? Wih, soge-soge rek jemaat di sini ya. Luar, tepuk tangan dong. Berarti bebas hutang. Pelari yang lari ke arah yang salah itu mungkin cepat, tapi menuju tujuan yang bukan Kristus. Sekarang tujuan kita apa? Kalau belum Kristus, segera benarkan. Hal yang ketiga, tadi sudah lari tanpa kesadaran, kemudian lari tanpa tujuan yang benar. Dan yang ketiga, kenapa lari nggak pernah sampai? Itu lari tanpa tekanan ke depan. Ini yang namanya stagnasi rohani. Paulus tidak merasa sudah sampai, tapi dia terus mengejar. Ia melupakan apa yang di belakang dan menekan ke depan demi hadiah sorgawi. Bapak Ibu, kalau kita melihat orang olahraga, 2 orang dengan berat yang sama, tapi dalam 1 bulan, yang satu turun 1 kilo, yang satu pancet saudara. Kenapa? Karena tidak punya tekanan ketika senam itu waktunya menghantam dia cuma ini dok. Tidak ada yang namanya tekanan. Kita mau lari, ya wes lari kan ada kan lari yang enggak tanpa tekanan itu ada. Kenapa? Ya wes lah santai, nggak dikejar waktu. Hasilnya beda. Kita kalau sudah punya tujuan harusnya ada tekanan. Hal ini tentang pertumbuhan rohani yang terus menerus. Karena banyak orang Kristen yang berhenti di tengah jalan karena mereka puas. Sudah diselamatkan tapi tidak lagi bertumbuh dan haus kepada Tuhan. Puas, jangan pernah puas dengan kondisi kita hari ini. Terutama rohani kita, iman kita. Supaya gak stagnasi. Terus kita bangga gitu ya. Oh aku bisa punya iman, imanmu besar. Oke, tapi apakah kita sudah punya iman yang benar? Iman yang benar itu lebih dibutuhkan Bapak Ibu. Karena ketika iman kita benar, yang besar pasti ngikut. Ya, Paulus menegaskan bahwa pikiran yang dewasa itu akan selalu sadar bahwa masih perlu bertumbuh. Setiap hari tetap belajar. Dan kita dituntut untuk belajar. Di dalam Filipi 3 ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ketika kita bertumbuh, mungkin saudara, dalam pertumbuhan iman kita itu kita up and down. Tetapi Tuhan itu akan membawa kita kembali kepada relnya Tuhan. Tuhan minta kita itu en auto peripateo. Tetap ada di jalurnya Tuhan. Jadi ketika kita keluar jalur, tapi karena kita tuh sudah punya fokus dan penekanan ke depan, itu sama Tuhan diarahkan. Hamba Tuhan bisa salah enggak? Bisa. Orang beriman bisa salah enggak? Bisa, tapi tidak terbiasa. Siapapun yang ahli pasti bisa saudara. Saya melihat orang potong rambut saya. Sudah profesional tapi masih bisa kegunting loh. Tangannya bisa tapi tidak terbiasa. Kita bisa salah tapi tidak terbiasa salah. Kita bisa jatuh tapi tidak terbiasa jatuh. Tergantung di mana? Tergantung pada fokus kita dan tekanan kita waktu lari. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah punya plan B. Setuju? Tuhan tidak pernah punya plan B karena plannya itu enggak pernah gagal. Selalu terjadi kalau manusia plan A ada B, C, D, wake saudara. Kenapa? Itu antisipasi. Kalau A nggak bisa B, B nggak bisa C, C nggak bisa D. Tapi Tuhan nggak perlu plan B. Cukup planningnya sekali ngomong, jadi maka jadilah. Jadi kita nggak perlu ngikutin apa yang menjadi kemauan kita. Mungkin daging ini ngerasa saudara, gak enak bu, Melayu ibu kesel. Sekarang orang yang tadinya enak, makan enak, kerja enak, mungkin tidak terasa sakit. Begitu cek kesehatan saudara, bingung. Aku kok morong-morong ini ya? Tapi itu adalah salah satu alat Tuhan untuk membuat kita kembali kepada relnya Tuhan.
Apapun itu saudara, saya pernah berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, Engkau selalu menolong, puji Tuhan. Kalaupun hari ini Tuhan belum menolong, gak apa-apa. Tuhan tetap baik. Berarti hari ini saya harus belajar dari materi yang baru, dari keadaan yang baru saya alami. Di situ saya perlu belajar dan introspeksi diri. Saya harus bagaimana? Dan ketika saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, di situ Tuhan bukakan cakrawala berpikir saya. Maria, kamu melihat itu badai. Masuk badai itu, rentangkan tanganmu, menarilah dan ikuti iramanya. Susah saudara. Tapi tanpa terasa saya naik motor, saya rentangkan tangan saya. Karena waktu itu headset itu lagu pujian, saya penyembahan, saya dapat satu hentakan dari Tuhan. Badai di depan. Saya ngomong, Tuhan aku rentangkan tanganku. Gak kerasa saudara. Saya melintasi jalan dan kemudian ada mas-mas itu teriak. Mbak, pegangan ikut setir motormu. Baru saya buka mata, ya Tuhan ini mulai kapan? Tapi gak wani mindo saudara ya. Bahaya itu namanya mencobai. Waktu itu saudara, ketika saya mendengar kata-kata itu, masuk badai itu, rentangkan tanganmu, menarilah dan ikuti irama. Saya rentangkan dengan tanpa ragu. Saya tutup mata, saya rentangkan, Tuhan aku sekarang mau masuk badai itu dan menari. Wah kocak saudara, bener. Dikongkon menari di tengah badai kok. Tapi itu saya jalani. Bisa, buktinya bisa. Sampai hari ini, di tengah krisis, kita harus tetap eksis. Di segala kesukaran, kita harus tetap tegar. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Paulus ini lari menemukan Kristus. Dan dia hidup dalam kehendaknya. Kita sudah ketemu Tuhan enggak? Sudah ketemu Kristus enggak? Loh bu, cari lek kepengen ketemu Tuhan, mati sih. Iya, itu nanti dalam kekekalan. Tapi ketika kita nyembah, ketika kita masuk hadirat Tuhan, kita ketemu Kristus enggak? Kalau belum, temukan saudara. Selama Tuhan masih berkenan ditemui. Nanti ada waktunya, ibadah itu sulit. Ketemu Tuhan itu sulit, ada waktunya. Oleh sebab itu jangan pernah lengah kita. Apakah tujuan hidup kita adalah panggilan sorgawi? Atau hanya mengejar kenyamanan duniawi? Memang saudara, duniawi itu membuat kita ada di zona nyaman. Tapi ingat, zona nyaman itu tidak selamanya membuat kita nyaman. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat ini sudah gak asing. Setiap kali di Adijasa ini pasti dibahas. Tapi setiap kali hamba Tuhan yang membahas itu juga berbeda. Karena apa? Hikmatnya masing-masing Bapak Ibu. Tapi yang jelas itu fokus semuanya mengerucut kepada Kristus. Perlombaan di sini, di Filipi 3 yang kita pelajari itu bukan perlombaan hanya sebagai pelarian. Tetapi perlombaan hidup yang dimana kita harus menjadi lebih daripada pemenang. Banyak orang tampaknya sedang berlari dalam iman, tapi sebenarnya salah fondasi, salah tujuan, tidak konsisten. Ayo kita introspeksi masing-masing. Saya undang WL Singer. Lari tapi tak pernah sampai, itu sama dengan kita berlari di atas treadmill. Capek tapi tetap ada di posisi yang sama. Hari ini kita tanyakan pada diri sendiri, apakah aku hanya lari tapi gak pernah sampai? Atau kita cukup begini saja? Atau mungkin kita sudah merasa puas? Bapak Ibu, hari ini kita belajar dan merenungkan firman Tuhan bukan satu kebetulan, tapi karena memang Tuhan punya mau supaya kita punya yang namanya kesadaran. Kita punya tujuan dan punya tekanan untuk di depan.